Selamat datang, selamat bertemu kembali pada mata kuliah Metodologi Penelitian dan Statistik. Pada sesi ini kita akan membahas bagaimana petunjuk untuk penulis atau author guideline jurnal Meteor STIP dan template paper jurnal STIP. Nah, ini sangat penting karena nantinya akan digunakan sebagai bahan untuk ujian akhir semester. Nah, pada sesi ini pertama kita akan lihat author guideline, ada petunjuk umumnya. Jadi paper yang sudah disiapkan oleh Taruna sejak pertemuan minggu pertama sampai dengan pertemuan minggu ke-7, kemudian ada ujian tengah semester, dilanjutkan dengan pertemuan 9 sampai pertemuan yang berikutnya, maka ada petunjuk umum dibuatlah dalam satu paper, draft paper jurnal untuk ujian, untuk dijadikan submit sebagai ujian UAS. Nah, yang pertama adalah penjelasan bahwa artikel ditulis di kertas A4 dengan minimum 5 halaman, tapi normalnya tidak lebih dari 10 halaman. Nah, penulisan artikel menggunakan huruf Times New Roman berukuran 11 poin. Jadi di awal setting halaman, kalau kita lihat kertasnya, maka kalau ini kertas, maka semua ini disetting dulu hurufnya adalah Times New Roman. Ini 11 size-nya, 11 poin. Nah, kalau kita lihat di sini, maka jarak margin kiri, bawah, kanan, dan atas adalah 20, rata-rata di sini adalah 20 mm ya. Nah, kemudian diketik dalam Word ya dengan jarak 1 spasi, maka tulisan dengan tulisan ini adalah 1 spasi ya. Ditulis dalam bentuk bahasa Inggris. Kalau mau melihat letaknya bisa diunduh di template jurnal, unduh di jurnal Meteor STIP. Nah, kemudian susunan paper jurnal sebenarnya secara umum yang pertama adalah judul, yang kedua adalah abstraksi. Setelah abstraksi ada pendahuluan, ada metodologi, ada hasil dan pembahasan, ada kesimpulan, dan ada daftar pustaka. Nah, inilah bagian-bagian yang harus disiapkan untuk membuat sebuah paper, draft paper jurnal. Nah, untuk judul, maka yang pertama dari atas sendiri kita perlu spasi, Times New Roman 11 italic. Judul adalah dalam Times New Roman 14 bold, kapital di awal kata. Jadi misal judulnya adalah analisis, maka di sini analisis. Ini hurufnya huruf besar. Ya, analisis. Kecelakaan. K-nya adalah huruf besar. Ya, kemudian spasi adalah New Roman italic, baru nama penulis 1, penulis 2 ya, dalam bentuk huruf Times New Roman italics. Ya, nama penulisnya adalah lengkap, misalnya Antoni Arif Priyadi. Ya. Penulis kedua misalnya Dan. Ya, Dadan misalnya. Ini dikasih angka 1, ini angka 2. 1, keterangannya adalah dosen, afiliasinya STIP Jakarta. 2 adalah Taruna. D4 Nautika misalnya. Nah, kemudian setelah ke judul, kita akan lihat abstrak. Abstrak itu apa sih? Abstrak ditulis hurufnya Times New Roman italic 10 poin, 1 spasi. Abstrak harus mencakup 1 latar belakang paper, permasalahannya, tujuan manfaat penelitian, metode atau cara pemecahan, pembahasan dan hasil yang diperoleh serta kesimpulan.
dan tidak lebih dari 200 kata. Atau kalau di menu Word itu ada word count, itu tidak lebih dari 200 kata. Ya, ini penting. Kemudian kalau kita lihat pendahuluan, ini adalah bab 1, mencakup beberapa hal. Yang pertama latar belakang. Jadi kalau kita bicara latar belakang, maka kenapa sih ditulis atau diteliti ini adalah latar belakang. Nah, setelah itu misal karena adanya kecelakaan kapal. Nah, setelah itu adalah review studi terdahulu. Artinya apa? Cek di jurnal-jurnal yang lain. Ya. Apakah pernah dibahas atau apakah pernah diteliti. Yang ketiga adalah tujuan atau manfaat penelitian. Ini kalau diteliti, manfaatnya apa? Ya. Tujuannya apa? Nah, ini adalah untuk latar belakang. Ya, normalnya adalah 1 lembar. Normalnya. Berikutnya adalah metode. Metode itu minimal harus mencakup objek yang diteliti. Ya. Perlakuan pada objek, ya. Kalau ada variabel tetap, ada variabel berubah, ada variasi apa yang dilakukan dalam penelitian. Ada metode atau cara pemecahan beserta prosedur yang digunakan untuk meneliti. Ya. Apakah metodenya yang sudah ada? Maka ini kasih contoh metode yang pernah diterapkan. Ya, pernah diterapkan. Kemudian ini adalah alat atau bahan yang digunakan untuk penelitian. Biasanya taruh nanti akan menggunakan bahan atau alat atau bahan studi pustaka ataupun bahan dari observasi atau bahan dari angket. Nah, ini kira-kira metodenya. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. Nah, isi dari hasil dan pembahasan berupa hasil dari penelitian beserta pembahasannya. Kalau tadi disampaikan apakah ada terdapat hasil dari yang disampaikan. Nah, kemudian tidak diperbolehkan hanya menampilkan data sebenarnya tanpa membahas. Jadi kalau misalnya ada data seperti ini, nah ini dibahas ya, minimal 1 atau 2 alinea. Ya, alinea. Ya, kalau 1 alinea itu kan set ya, titik minimal 3 kalimat. Nah, isi dari pembahasan juga dapat dibandingkan dengan peneliti yang sebelumnya. Kemudian boleh juga disampaikan apakah penelitian sejalan atau bertentangan dengan teori yang sudah ada. Kemudian dampak dari perubahan variabel yang telah dikemukakan di bab metode juga harus dijelaskan kalau ada perubahan variabel. Nah, yang berikutnya adalah penulisan tabel. Tabel itu dimulai dengan huruf 1, angka 1. Misal tabel 1. Tetapi bukan ditulis tabel 3 1 karena tidak ada kaitannya dengan bab atau subbab. Nama judul tabel ditulis dengan huruf kapital di awal kata. Tabel itu misalnya tabel 1. Huruf kapitalnya daftar angket. Nah, ini penulisannya tabel. Nah, baru kemudian di sini tabelnya. Harus di center. Jadi ini juga harus di center. Kalau ini tabel itu harus di center tulisannya. Kemudian di atas tabel tersebut tabel dibuat garis mendatar tanpa garis tegak. Ya, garisnya mendatar semua tanpa garis tegak. Tabel dibuat tanpa warna, ya kan? Ini hitam putih. Ya, hitam putih. Kalau bisa ya grafik, maka grafiknya dibuat yang
model kotak-kotak atau yang miring. Kemudian label tabel menggunakan cetak bold. Ini pakai bold. Ya. Jika tabel cukup lebar, maka tabel boleh dijadikan satu kolom. Tabel harus inline with text, tidak boleh berada di atas teks, ya. Sehingga bila ada editing artikel seperti menekan enter, maka tabel ikut berubah. Ini harus satu peletakannya. Ya. Kalau kemudian sudah ada tabel, kalau merujuk tidak perlu lagi ngomong istilah di atas, tapi lebih kepada tabel 1 menjelaskan. Jadi itu cara kaidah menuliskannya. Kalau gambar dan grafik kebalikannya, maka kalau ini ada gambar, ada grafik dan sebagainya, maka tulisan gambar adalah di bawah. Ini juga center, ada huruf besarnya, ada namanya juga. Nanti juga merujuk pada gambar 1 menjelaskan dan seterusnya. Maka tidak perlu ngomong gambar di atas, ini adalah tidak sesuai. Berikutnya adalah persamaan matematika, ya. Kalau persamaan itu kita lihat menggunakan bantuan equation, rumus pakai Microsoft Word dalam tabel dengan 2 kolom tanpa border. Jadi tabel 2 kolom tanpa border. Nah, kemudian ini dibuat garis tabel dengan 2 kolom tanpa border. Ya, 2 kolom tanpa border itu, nah contohnya begini. Tapi bordernya nanti ini enggak dimunculkan. Ini 2 kolom. Ya kan? Kolom pertama untuk tulisan persamaan, ini persamaannya misalnya X sama dengan Y plus 1. Ya kan? Kolom kedua, ya. Kemudian kolom kedua untuk tulisan nomor persamaan, hurufnya dimulai dengan angka 1, ya, dalam kurung. Nah, ini. Nah, ini adalah rata kanan. Jadi ratanya rata kanan. Bukan rata kiri seperti ini, tidak. Ya. Kemudian kalau kesimpulan, ini bagian dari kesimpulan, ya, menjawab tujuan dari penelitian. Jadi kalau di atas tadi bagian 1 ada latar belakang, ada tujuan dan manfaat dari penelitiannya. Hindari penomoran bullet numbering pada kesimpulan. Jadi bentuknya betul-betul dalam bentuk kalimat seperti ini. Jadi kalimat semua isinya, ya, kalimat semua. Kemudian kalau ini adalah lebih baik seperti, kalau seandainya pakai nomor maka boleh pakai nomor tapi bukan merupakan subbab. Kemudian ada ucapan terima kasih kalau ada diperuntukkan pada institusi. Berikutnya adalah yang terakhir, daftar pustaka. Ya, daftar pustaka, ya, jumlah minimal rujukannya atau citasi dalam setiap artikel adalah 10 acuan minimal. Bersumber primer jurnal ilmiah diterbitkan paling lama 5 tahun terakhir. Ya. Dapat menggunakan Mendeley, EndNote, Zotero dengan format IEEE atau IEEE, ya. Numbering. Ya. Pakai numbering di dalam citasinya, tidak disarankan menulis manual. Nah, ini bisa refer kepada beberapa sesi sebelumnya bagaimana membuat referensi secara otomatis. Nah, ini contoh kalau ada tulisan buku, chapter dalam buku, artikel jurnal online, ya. Kalau buku, untuk buku 1, chapter buku 2, artikel jurnal online nomor 3 dan 4, artikel conference nomor 5. Kita lihat buku, ya, OM Partition, berarti last name-nya yang ditulis Partition. Jadi kalau misalnya Antoni Arif, maka di sini A.A. Priadi, koma judul bukunya, koma Cambridge, kota dikeluarkannya buku, yang mencetak adalah Cambridge University Press tahun 2005. Tahunnya di belakang.
Nah, kalau nomor 2 chapter dalam buku. Namanya W.S.Forus, vibration. Ya. Judulnya vibration, tanda petik lagi, in Principle of Naval Architecture series bukunya adalah buku Principle of Naval Architecture. Chapternya chapter vibration. Jersey City, penerbitnya kota penerbit, The Society Naval Architects and Marine Engineer. Ini adalah penerbitnya tahunnya 2010. Bagaimana kalau jurnal? Maka jurnal Hashimoto, kalau pengarangnya lebih dari 1, Yoneda, Y. Tahara, N. Kobayashi, semua ya. Maka judulnya dikasih tanda petik CFD Base Study Prediction. Nah, titik ini penutup. Nama jurnalnya italic, volume jurnalnya 120, PP atau page-nya disampaikan, dan terbitan tahun 2016. Ini sama dengan yang nomor 4. 3, 4 sama, tapi bedanya nomor 4 karena diakses secara online, ada kalimat tulisan online. Dan yang terakhir adalah conference. Ya, hampir sama dengan jurnal, tapi terakhir adalah in the. Ini kata-kata in the International Conference on Marine Technology Surabaya 2014. Nah, ini adalah cara menulis lapak pustaka. Dan ini harus belajar pelan-pelan. Berikutnya contoh meter STP jurnalnya adalah seperti ini. Ya, tadi sudah sampaikan judul artikelnya Times New Roman bold 14 di awal kata pakai kapital. Ada nama penulisnya, ada afiliasi. Itu cukup. Ya. Kemudian di sini ada abstrak. Ya, hurufnya italik semua. Baru cerita masalah pendahuluan, kemudian metode, ya. Kemudian ada subbab 1, subbab 2, ini bicara metode juga. Boleh ada subbab terserah, jumlahnya sesuai dengan kebutuhan. Hasil dan pembahasan, ya. Baru kemudian bagaimana menggambarkan tabel. Ini contohnya, tabelnya tulisannya di atas. Kalau gambar dan grafik, tulisan grafiknya di bawah. Kalau persamaan, maka rata kanan, dikasih kurung tutup, kurung buka untuk nomor persamaannya. Kemudian ada kesimpulan. Ya, ada kesimpulan. Kemudian kalau ini wajib, tidak wajib, ini boleh tidak ada. Baru kemudian ngomong masalah daftar pustaka. Nah, daftar pustakanya sudah tadi dijelaskan. Ya. Jadi ini adalah contoh untuk pembuatan draft paper jurnal Metro STIP. Silakan dicoba oleh Taruna untuk mengunduh materi ini di jurnal Meteor dan disiapkan untuk menyusun paper draft jurnal Meteor yang merupakan ujian akhir semester pada mata kuliah metodologi penelitian dan statistik. Selamat belajar, terima kasih, sampai ketemu pada sesi berikutnya.